Halo teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Battletrog The Heaven Season 5 episode 74, di mana saat itu Kyoyan berpisah dengan Medusa untuk kembali ke Akademi Jianan mencari Master Dozun dan mengobati bercak racun iblis. Saat itu di Lembah Hitam, Wu Hao yang memimpin murid Akademi Jianan sedang dikepung oleh Lembah Api Iblis yang dipimpin oleh dua Dauwang dari Lembah Api Iblis. Mereka meminta Wu Hao untuk menyerah, tapi tentu saja Wu Hao tidak mau dan dia memutuskan untuk menyerang bersama semua murid akademi. Melihat itu, kedua Dauwang memerintah anggota mereka untuk menahan terlebih dahulu sehingga bisa mengurangi kekuatan Wu Hao si pedang darah. Pertempuran pun terjadi di sana. Saat itu Kyoyan bersama Kyoyikian dan Jian sedang berjalan di hutan wilayah hitam, dan Kyoyan berniat mengikuti lelang yang ada di dekat wilayah itu. Saat mereka sedang asik berbincang, ada beberapa orang yang sedang berlari ke arah mereka dan ternyata ada dua orang yang sedang dikejar oleh Lembah Api Iblis. Kyoyan tidak ingin ada masalah sehingga dia tidak mau ikut campur dan berjalan pergi dari sana. Dua orang yang dikepung itu berkata bahwa dekan mereka tidak akan memaafkan Lembah Api Iblis jika mereka berani menyerang. Mendengar itu, anggota Lembah Iblis tertawa dan Kyoyan bertanya apakah mereka dari Akademi Jianan. Anggota Lembah Api Iblis meminta Kyoyan untuk pergi dan tidak ikut campur. Maidi berkata bahwa dia adalah guru Akademi Jianan dan wanita itu adalah muridnya Moling. Mendengar itu, Kyoyan kemudian meminta mereka berdua untuk ikut dengannya. Mendengar itu, mereka berdua langsung lari ke arah Kyoyan dan anggota Lembah Api Iblis mengejar dari belakang. Melihat itu, Kyoyan dengan kecepatan petirnya menyelamatkan dua orang akademi dengan sekejap mata. Tentu saja itu mengejutkan semua anggota Lembah Api Iblis. Setelah menyelamatkan dua orang itu, Kyoyan meminta Jian untuk membunuh semua musuh itu. Jian yang terlihat kesal karena diperintah mulai berjalan maju, dan melihat itu semua anggota Lembah Api Iblis tertawa. Tapi tiba-tiba saja dengan satu gerakan, Jian menghabisi semua pasukan itu tanpa menyisakan satupun. Melihat itu, Maidi terkejut karena wanita kecil itu sangat kuat. Dan dia mengucapkan terima kasih kepada Kyoyan. Kyoyan berkata bahwa dia juga berasal dari Akademi Jianan. Mendengar itu, Maidi terkejut mengetahui bahwa Kyoyan berasal dari halaman dalam. Mereka kemudian meminta Kyoyan untuk membantu Kyoyu dan Wu Hao yang dikepung oleh Lembah Api Iblis. Di tempat lain, Wu Hao dengan pedang darahnya membunuh semua yang menghadangnya. Semua serangan anggota Lembah Iblis bisa ditahan olehnya dan dia dengan cepat membunuh mereka semua. Melihat itu, dua tetua menjadi marah dan menyatukan kekuatan untuk menyerang Wu Hao. Serangan itu bisa ditahan oleh Wu Hao dan Kyoyu, tapi murid yang lain terluka. Melihat itu, Wu Hao marah dan langsung menyerang dua tetua itu dengan ganasnya, sehingga terjadi pertempuran 2 lawan 1. Pertarungan sengit terjadi di antara mereka dan Wu Hao sedikit kesulitan. Serangan gabungan dua tetua itu benar-benar membuat Wu Hao terpojok sehingga Wu Hao harus menggunakan jurus pamungkasnya untuk mendorong kedua tetua itu. Saat mereka memiliki kesempatan, Wu Hao membawa semua murid untuk pergi, tapi tiba-tiba seorang tetua dari Lembah Api Iblis muncul. Dia dipanggil tetua keempat. Tetua keempat meminta Wu Hao untuk menyerah, tapi Wu Hao tidak bersedia, sehingga tetua keempat meminta dua tetua lainnya untuk menahan Wu Hao. Pertempuran mulai terjadi lagi di antara mereka. Dan melihat itu, Kyoyu membawa para murid pergi dari sana. Dari atas, tetua keempat melihat para murid berusaha melarikan diri, sehingga dia menangkap dua murid dan membunuh mereka dalam sekejap.
Melihat itu Wu Hao menjadi sangat marah pada tetua keempat. Tetua keempat memerintah semua tetua untuk menutup jalan keluar agar tidak ada satupun yang bisa melarikan diri. Melihat itu Wu Hao menerjang ke arah tetua keempat, tapi dengan mudah tetua keempat menahan serangan Wu Hao. Dengan sekali serang, Wu Hao terpental kembali ke tempatnya dan tangannya gemetar memegang pedang darah. Wu Hao memutuskan untuk bertempur habis-habisan demi menjaga murid-muridnya, sehingga dia mulai membakar jiwanya untuk meningkatkan kekuatannya. Dengan kekuatan pembakaran jiwa itu, Wu Hao mulai menerjang dan menyerang tetua keempat, tapi sayang kekuatan itu masih belum cukup untuk mengalahkan tetua keempat. Tetua keempat memukul Wu Hao hingga dia terpental ke tanah dan terluka parah. Tetua keempat berjalan mendekati Wu Hao sambil mengambil pedang darah. Tetua berkata, jika dia membiarkan Wu Hao berlatih selama beberapa tahun saja, mungkin Wu Hao bisa melampauinya, sehingga dia memutuskan untuk membunuh Wu Hao sekarang. Tapi ketika tetua keempat akan menebas Wu Hao, sebuah pedang besar terbang dan menahan serangan itu. Melihat itu, tetua keempat terkejut dan di kejauhan dia melihat seorang ahli yang sedang menatap mereka. Tetua keempat berkata bahwa ini adalah dendam antara lembah api iblis dengan Akademi Jianan. Dia tidak berharap orang lain untuk ikut campur. Qiaoyan terbang ke arah Wu Hao dan membantunya berdiri. Setelah berbincang sedikit, Qiaoyan memberinya obat penawar dan meminta mereka semua untuk menyingkir. Melihat itu, tetua keempat menjadi marah dan menyerang Qiaoyan. Tapi dengan mudah Qiaoyan menghindar dan membalas serangan tetua keempat sehingga dia terdorong mundur. Tetua keempat terkejut melihat kekuatan Qiaoyan yang tiba-tiba saja meningkat. Dan melihat itu, Wu Hao mengatakan bahwa Qiaoyan jauh lebih kuat daripada 2 tahun lalu. Sebelum tetua keempat bereaksi, Qiaoyan telah muncul di belakangnya dan menyerang tetua keempat dengan pukulan yang mengandung kekuatan api ilahi, sehingga membuat tetua keempat muntah darah dan terlempar menabrak dinding. Tetua keempat bertanya tentang siapa sebenarnya Qiaoyan. Qiaoyan memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah Qiaoyan dari Akademi Jianan. Mendengar itu, tetua keempat terkejut karena Qiaoyan sangat kuat dan bahkan dia pernah mengalahkan Han Peng yang seorang dozong. Tetua keempat memutuskan untuk melarikan diri. Dengan tipuan liciknya, dia memerintah 2 tetua lain untuk menyerang dan dia akan lari dari sana. Tapi mengetahui maksud licik tetua keempat, 2 tetua lain juga ikut lari dari sana. Melihat itu, Qiaoyan mengambil pedang baloknya dan terbang dengan cepat menyusul mereka. 1 doang mati dengan serangan dari pedangnya dan 1 terkena serangan api ilahi hingga mati. Setelah itu, Qiaoyan kembali membiarkan tetua keempat kabur. Wu Hao berkata bahwa dia sudah pulih kembali, tapi sayang mereka membiarkan tetua keempat kabur. Qiaoyan berkata bahwa dia tidak akan pernah bisa kabur. Saat mereka sedang serius berbincang-bincang, tiba-tiba tubuh tetua keempat jatuh di sana dalam keadaan tidak bernyawa. Qiao Yiqian muncul dan berkata bahwa dia ingin menangkap tetua keempat hidup-hidup, tapi dia tidak menyangka tetua keempat langsung tewas ketika terkena racunnya. Melihat kedatangan seorang dozong bersama dengan Qiaoyan, Wu Hao terkejut dan berpikir kenapa semua orang yang mengikuti Qiaoyan adalah orang-orang hebat. Sekian episode kali ini, kita bertemu lagi pada video berikutnya. Bye-bye. Halo teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Battletrog The Heaven Season 5 episode 75, di mana saat itu Qiaoyan datang untuk membantu Wu Hao dan mengalahkan lembah api iblis.
Di tempat lain, ketua lembah api iblis melihat satu token tetua hancur dan dia mengetahui bahwa tetua keempat telah mati. Saat itu, Qiaoyan bersama Qiao Yiqian dan Jian mulai menyamar dan berjalan menuju kota Black Emperor. Melihat Jian yang sangat bersemangat, Qiaoyan memperingatkan Jian untuk tidak berperilaku sembarangan setelah memasuki kota. Di pintu gerbang banyak orang mengantri untuk memasuki kota, dan Qiaoyan juga sedang berjalan menuju gerbang kota. Para bandit yang berkumpul di luar gerbang merasa senang setelah melihat ada wanita cantik yang berjalan menuju kota. Wanita itu adalah Qiao Yiqian. Mereka berjalan mendekat dan berencana menangkap Qiao Yiqian untuk diberikan kepada ketua mereka. Mendengar itu Jian marah, tapi Qiaoyan mengajak mereka untuk pergi menghindari para bandit itu. Tentu saja melihat itu orang-orang merasa kalau Qiaoyan adalah pengecut. Tapi tiba-tiba saja Qiaoyan melepaskan api surgawinya ke arah para bandit itu dan membuat mereka semua terlempar sekaligus. Tentu saja itu membuat semua orang terkejut melihatnya. Qiaoyan akhirnya sampai di gerbang istana, tapi mereka ditahan oleh para penjaga. Penjaga berkata bahwa gerbang itu dikhususkan untuk Master Dao Huang. Jika tidak memiliki kekuatan yang cukup, mereka harus mengantri di gerbang yang lain, di mana di sana banyak orang sedang mengantri. Qiaoyan berkata bahwa tuan penjaga belum mencapai tingkat Dao Huang bintang 5. Bagaimana dia bisa mengetahui orang yang datang adalah Master Dao Huang atau bukan? Penjaga lain berbisik dan membuat tuan penjaga menjadi lebih sopan dan bertanya tentang identitas Qiaoyan. Qiaoyan berkata bahwa namanya adalah Yan Qiao dan dia hanya seorang pengelana. Tuan penjaga mengetahui bahwa Qiaoyan akan mengikuti pelelangan dan dia pasti master yang hebat. Tuan penjaga kemudian memberikan plat perintah kepada Qiaoyan sehingga dia nanti akan mendapat tempat tinggal di dalam kota. Tuan penjaga memperingatkan Qiaoyan bahwa para bandit tadi berasal dari geng rasi serigala dan mereka memiliki pengaruh di kota. Dia berharap Qiaoyan untuk berhati-hati. Setelah itu Qiaoyan pergi memasuki kota dan di belakang tuan penjaga berencana menguji kekuatan Qiaoyan dengan menggunakan geng rasi serigala. Di dalam kota, Qiaoyan langsung pergi ke balai obat dan dia mencari 8 bahan obat. Melihat daftar obat yang diberikan oleh Qiaoyan, tentu saja penjaga toko mengetahui bahwa Qiaoyan adalah seorang alkemis. Penjaga berkata bahwa 5 bahan obat pertama sangat mahal, totalnya sekitar 2 juta koin emas, sedangkan 3 bahan yang lain itu sangat langka dan membutuhkan persyaratan khusus untuk membelinya. Mendengar itu Qiaoyan kemudian bertanya tentang apa persyaratannya dan tuan penjaga berkata bahwa untuk menukar ginseng ribuan roh, rumput lembah roh iblis dan buah tulang giok harus ditukar dengan pil tingkat 5. Mendengar itu Qiaoyan tidak bermasalah dan bersedia menukar pil tingkat 5 dengan 3 bahan obat itu. Penjaga toko kemudian mengeluarkan 3 bahan obat itu dan menyerahkannya kepada Qiaoyan. Tapi tiba-tiba saja muncul seseorang yang berkata bahwa dia ingin ketiga bahan obat itu. Ternyata dia adalah tetua Qi yang dihormati. Pemilik toko obat keluar dan berkata bahwa suatu kehormatan bahwa tetua Qi bersedia datang ke toko mereka dan dia meminta tetua Qi untuk mengatakan bahan apa saja yang dia inginkan.
齐老能光顾安徽，齐老您看中敝店，真是让敝店蓬荜。您尽管说，只是Tapi sesuai aturan, jika ada banyak orang yang menginginkannya, maka mereka harus diadu. Siapa yang bisa memberikan pil kualitas yang lebih tinggi, dia akan menang. Tetua Qi berkata bahwa dia adalah Qisan dan membutuhkan ketiga bahan itu untuk membuat pil. Dia meminta Qiaoyan untuk memberikan kepadanya. 这位朋友，老魔灵谷草玉骨果炼制夫岐山正需要1000灵参丹药，还请朋友能够割爱。别人要什么，这老头也要，可真是巧了。你要什么？你是跟屁虫吗？ Qiaoyan berkata bahwa dia juga sangat membutuhkan 3 bahan obat itu, jadi dia tidak bisa memberikannya. Qisan menjadi marah dan melihat itu pemilik toko berbisik pada Qiaoyan untuk tidak menyinggung alkemis nomor 1 di sekte Black Emperor. 现在的年轻这位先生人真是不懂规矩啊！ 黄宗的首席炼药师，为啥为了药材而得罪于您何止啊？ Qiaoyan berkata bahwa ketiga bahan itu sangat penting untuknya, jadi dia tidak peduli pada siapapun. Qisan menjadi marah dan dengan cepat ingin mengambil ketiga bahan itu, tapi Qiaoyan menangkap tangannya. 否则对你可没。可惜我在下说过，这些药材今日绝不会出手。 Pemilik toko berusaha melerai dengan berkata bahwa siapa yang bisa memberikan pil kualitas lebih tinggi, dia akan menang. Qisan setuju dan dia menyerahkan pil tingkat 5, pil roh bertarung. Tuan penjaga memeriksa pil itu dan berkata bahwa itu memang pil tingkat 5. 5品丹药，至于其效，想必诸位都知道。的确是斗灵丹，我还没有拿出丹药。 Saat Qisan merasa sudah menang, Qiaoyan juga mengeluarkan pil tingkat 5, pil roh bertarung. Saat penjaga toko memeriksanya, dia terkejut bahwa pil roh bertarung Qiaoyan memiliki kualitas tinggi, dan pil Qiaoyan lebih unggul dari pil milik Tetua Qi. 我的也是斗灵丹，这成色，这丹气，这斗灵丹品质之高，不可能，高乃老夫手见。 这小子怎么可能拿得出斗灵丹？ Tetua Qi marah dan tidak percaya pil buatannya lebih buruk dari buatan seorang bocah. Tuan penjaga berkata bahwa penilaiannya tidak mungkin salah dan Qiaoyan berhak mendapat 3 bahan obat. Melihat itu Qisan marah dan menyerang Qiaoyan, tapi aura Qiaoyan mendorong mereka semua dan membuat Qisan terkejut bahwa Qiaoyan adalah seorang Do Huang. Qisan langsung meminta maaf kepada Qiaoyan karena telah berani menyerangnya. Tetua Qi kemudian pergi dari sana dengan perasaan penuh dendam pada Qiaoyan. Pemilik toko meminta Qiaoyan untuk berhati-hati karena Qisan adalah orang yang picik. 老夫言多，放开情绪过问，都对。莫要以为你是黑皇宗首席炼药师，之处还请多多包涵，就可以为所欲为。这里可是黑皇城，走着瞧。 Setelah itu Qiaoyan kemudian bertanya kepada pemilik toko tentang cairan transformasi body. Tuan penjaga berkata bahwa cairan transformasi body adalah benda ajaib yang dikeluarkan oleh jantung body. Jika mengkonsumsi cairan itu bisa menumbuhkan tubuh dan memperbaiki kondisi fisik. Sementara jantung body terbentuk oleh pohon body kuno selama ribuan tahun. Jika jantung body dimakan oleh manusia, maka bisa perlahan menggantikan jantung manusia, sehingga bisa memperkuat jantung dan memelihara jiwa. Jantung body adalah jantung dari Buddha. Orang yang mengambil jantung body haruslah orang baik dan suci yang bersedia membuat makhluk bahagia. Qiaoyan bertanya apakah tuan penjaga tahu di mana pohon body berada. Tuan penjaga berkata bahwa dia tidak tahu, tapi dia tahu keberadaan dari cairan transformasi body. Setelah mengetahui keberadaan cairan itu, Qiaoyan kemudian pergi dari sana dan bersiap ikut pelelangan karena cairan itu akan dilelang di sana. Cairan itu akan dia gunakan kepada Qiao Yiqian untuk mengendalikan tubuh racun miliknya. 我需要闭关炼制姐妹丹药，和它化作什么？我当助手，方便道士进价，自然会办到。承诺过会帮你控制恶难毒体。 Mengetahui niat tulus Qiaoyan, Qiao Yiqian merasa senang. Qiao Yiqian berkata bahwa kebaikan Qiaoyan akan selalu dia ingat dan suatu saat akan dia balas, bahkan dengan nyawanya sendiri. Mereka kemudian pergi ke Pavilion Black Emperor untuk mencari tempat tinggal. 进入黑皇阁之后，岩霄先生自会有人引导你去住所之处，请。 Tanpa disangka di pavilion, Qiaoyan bertemu dengan Han Peng yang telah hidup kembali.
Saat berpapasan, Qiaoyan merasa mengenali auranya dan begitu juga dengan Han Peng. Qiao Yiqian juga merasa bahwa pria berjubah abu-abu itu sangatlah aneh. Sekian episode kali ini, kita bertemu lagi pada video berikutnya. Bye-bye. Halo teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Battletrog The Heaven Season 5 episode 76, di mana pada episode sebelumnya Qiaoyan mengalahkan Qisan, alkemis nomor 1 di kota Black Emperor dalam perebutan bahan obat. Kemudian di pavilion Black Emperor, dia bertemu dengan Han Peng, tapi mereka berdua tidak saling menyadari. Qiaoyan berkata bahwa orang berjubah abu-abu itu sangat aneh dan dia memiliki aura yang familiar. Qiao Yiqian berkata bahwa meski orang itu terlihat lemah, tapi dia merasa ada sedikit napas yang tidak biasa. Qiao Yiqian mengatakan bahwa orang berjubah abu-abu itu pasti bukan orang biasa. Sampainya mereka di aula pavilion, seorang petugas menyambut mereka dan mengajak mereka menuju kamar. Dalam perjalanan, Qiao Yiqian melihat ada beberapa master yang mengepung mereka. Pelayan berkata bahwa itu adalah Kuicha, ketua geng rasi serigala. Kuicha menghadang Qiaoyan dan berkata bahwa dia perlu membuat perhitungan dengan Qiaoyan. Pelayan yang ketakutan kemudian lari dari sana. Kuicha berkata bahwa Qiaoyan telah melukai anggotanya di gerbang kota. Qiaoyan berkata bahwa itu hanya kelompok sampah yang pantas dimusnahkan. Mendengar itu, Kuicha menjadi marah dan berkata bahwa orang yang tangannya patah adalah keponakannya. Kuicha menyerang Qiaoyan dengan senjatanya, tapi itu bisa ditahan hanya dengan 2 jari oleh Qiaoyan, dan aura Qiaoyan membuat mereka terdorong mundur. Kuicha terkejut melihat kekuatan Qiaoyan yang seorang Dao Huang sehingga Kuicha memutuskan untuk mundur. Jian menjadi marah karena serangan mereka membuat permennya hancur. Dan melihat itu Qiaoyan berkata bahwa mereka tidak bisa kabur kecuali mereka bisa menahan 3 pukulan dari Jian. Mendengar itu Kuicha tertawa dan dia berkata bahwa anak kecil itu akan mati di tangannya. Jian yang marah langsung mengeluarkan auranya dan aura itu membuat mereka terkejut. Belum selesai di situ, Jian langsung memukul Kuicha hingga dia terpental jauh dan semua anggota yang lain juga terjatuh terkena pengaruh serangan Jian. Kuicha ketakutan dan berteriak meminta tolong pada ketua Moya. Sebelum Jian memukul Kuicha, ketua Moya muncul di sana dan menahan serangan Jian lalu memukul Jian hingga terpental. Qiaoyan terkejut melihatnya dan dengan cepat menahan serangan ketua Moya hingga mereka berdua sama-sama terdorong mundur. Qiaoyan berkata bahwa menyerang anak kecil dengan jurus sekuat itu sungguh keterlaluan. Moya berkata bahwa dia adalah ketua muda dari sekte Black Emperor.
dan juga pengurus pavilion Black Emperor. Dia berkata bahwa gadis kecil itu bukan orang biasa, sehingga dia terpaksa menggunakan kekuatan yang lebih. Qiao Yiqian meminta Qiaoyan untuk menahan diri dan membiarkan masalah ini. Meski Jian tidak setuju, tapi Qiaoyan setuju, karena ada banyak master di pavilion. Jika mereka bertarung, maka hasilnya mungkin tidak baik. Ketua Moya kemudian meminta maaf atas kejadian itu, lalu Qiaoyan pergi ke kamarnya. Saat Qiao Yiqian melihat Moya, dia mengeluarkan aura racunnya dan terlihat Moya sangat tertarik pada Qiao Yiqian. Moya berkata bahwa wanita itu sangat cantik, jadi dia tidak akan melepaskannya. Saat itu Qiaoyan bersama Qiao Yiqian dan Jian telah sampai di kamar mereka. Qiaoyan mengatakan bahwa geng rasi serigala pasti diperintah oleh Moya untuk memprovokasinya. 奎狼帮赶上门挑衅，只怕是你为什么不出手？就他指示，要小心黑王宗。如果是彩铃姐，一定不会翻到那个家伙。放了那家伙。 Sambil mengeluarkan sebuah bunga, Qiao Yiqian berkata bahwa di sini adalah wilayah sekte Black Emperor, jadi mereka tidak boleh bertindak sembarangan. Tapi jika Moya memiliki niat jahat, maka dia tidak akan bertahan selama 3 hari. Jian terkejut dan bertanya, apa Qiao Yiqian telah meracuninya? Qiao Yiqian mengangguk dan berkata bahwa soal racun dia sangat ahli. Qiao Yiqian meletakkan bunga itu di meja dan berkata bahwa ini adalah bunga penelan jiwa. Aroma yang dikeluarkannya bisa membuat orang koma. 这是吞魂花，它散发出的香味，毒师的奥妙之处果然非比寻常。能致人昏迷。这么一株不起眼的花摆在这里，将这个服下，谁能知道竟还有这般效果？便不受影响。出门再 Qiao 来。 Yiqian kemudian mengeluarkan 2 pil dan dia memberikannya kepada Qiaoyan dan Jian agar mereka tidak terpengaruh oleh bunga penelan jiwa. Melihat Jian yang masih kesal pada Moya, Qiaoyan berkata bahwa kekuatan Moya hanya Da Huang bintang 6. Jadi Jian hanya perlu melepas semua kekuatannya jika berhadapan dengan Moya lagi. 权力，大禹之下是蓝葵，姐，那家伙能将你的力量全部卸掉。 Di tempat lain, Ketua Lembah Api Iblis melapor pada Han Peng bahwa banyak ahli telah berkumpul di kota Black Emperor untuk mendapatkan cairan body. Han Peng berkata bahwa apapun yang terjadi mereka harus mendapatkan cairan body, meski harus membunuh semua penghalang. 先生，据我所知，你的老牌势力，他们对菩提化体系，此次黑皇城吸引了不少黑角员，抱着必得之心。必须将菩提化体仙弄到手。原主有令，不惜一切代价，凡是敢阻碍我们的，杀。 Tetua berkata bahwa Sekte Qiao dan Akademi Jianan juga datang dan mereka adalah musuh bebuyutan Lembah Api Iblis. Tetua meminta Han Peng untuk membunuh mereka. Han Peng berkata bahwa mereka tidak akan bisa kabur darinya. 那便不打扰先生了。于关注，一有消息我便通知。菩提化体仙有关的消息我会多多先生。有哪些强者，尤其是斗宗，顺便再打探一下究竟。是。 Keesokan harinya Moya datang ke kamar Qiaoyan dan memohon maaf untuk kejadian kemarin. Moya berencana mengajak mereka berkeliling kota dengan niat agar bisa bersama dengan Qiao Yiqian. Belum sempat Qiaoyan menjawab dari dalam kamar, Jian menerjang ke arah Moya dan membuat Moya terkejut. Kali ini Jian menggunakan semua kekuatannya dan membuat Moya tidak bisa bertahan. Serangan Jian berhasil membuat Moya terpental dan terluka. Qiaoyan meminta Jian untuk masuk dan dia meminta maaf pada Moya karena Jian hanya anak kecil yang nakal dan berharap Moya memakluminya. Qiaoyan kemudian masuk ke dalam meninggalkan Moya yang sedang menahan amarahnya karena sudah dipermalukan oleh anak kecil. Setelah itu Qiaoyan akan membuat pil tingkat 6 kelas atas dan dia meminta Qiao Yiqian dan Jian untuk berjaga dan jika ada yang berusaha menerobos masuk mereka tidak perlu berbelas kasihan. 以后若是有机会，再请少宗助一步。好，本少记下了。烟消，很好。让那小白脸也试试本小姐的权利。你待在房中，不要再理会任何人。今日若真有强行破门而入的，不用留情。 Qiaoyan mengeluarkan semua bahan obat yang dia punya untuk membuat pil penerobos Zong. Pil itu bisa meningkatkan keberhasilan Master Dao Huang menjadi Dao Zong. Meski gagal menerobos Dao Zong, itu juga dapat menstabilkan kekuatan dan menghindari resiko penurunan tingkat.
破宗丹，6匹巅峰强者在晋级斗宗时用的上品丹药，能令斗皇帝多1成成功率，且服用也能稳住实力，免去理智，即使冲击斗宗失败，降级风险。Qiaoyan mengeluarkan tungku obatnya dan memasukkan api surgawinya ke dalam tungku. Setelah itu Qiaoyan mulai memasukkan semua bahan obat satu persatu untuk dimurnikan menjadi pil. Waktu terus berlalu hingga akhirnya di hari kedua terjadi getaran dan aura mulai memancar keluar dari tungku menuju ke langit. Tentu saja sinar cahaya itu membuat terkejut semua ahli yang ada di sana, sehingga mereka dengan cepat pergi untuk melihat. Han Peng, Suqian, dan Qiao Li tiba di sana lebih dulu. Mereka penasaran dengan alkemis yang mampu membuat pil tingkat 6 kelas atas. Saat mereka sedang menyaksikan apa yang terjadi, Qiao Yiqian muncul di sana dengan tekanannya. Itu membuat semua ahli yang datang terkejut karena tempat itu dijaga oleh Master Daozong. Qiao Yiqian meminta mereka untuk mundur dalam waktu 30 detik. Qiao Li berkata bahwa sekte Qiao tidak bermaksud untuk mengganggu. Mendengar itu, Qiao Yiqian juga meminta Qiao Li untuk mundur terlebih dahulu agar tidak mengganggu pembuat pil. Mereka semua kemudian menyaksikan dari kejauhan dan dalam. Qiaoyan masih berusaha memurnikan semua bahan obat dan menyatukan mereka menjadi pil. Ketika pil mulai terbentuk, aura yang kuat muncul dan itu membuat semua ahli terkejut betapa hebatnya alkemis yang mampu membuat pil tingkat 6 kelas atas ini. Sekian video kali ini, kita bertemu lagi pada video berikutnya. Bye-bye.